Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Holkoi, mahasiswa dari Manajemen Pendidikan Islam kelas 6C, akan mempresentasikan materi yang berjudul Kerangka Dasar Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Pelatihan. Yang pertama ada definisi konsep pengembangan sumber daya manusia, yaitu pengembangan sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pendidikan dan pelatihan dan pengelolaan pegawai untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Dari batasan tersebut dapat diartikan bahwa proses pengembangan sumber daya manusia terdiri dari perencanaan atau planning, pendidikan dan pelatihan atau education and training, dan pengelolaan atau manajemen. Yang kedua ada landasan dan dasar pengembangan sumber daya manusia. Landasan dan dasar pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, mutu, kepemimpinan, keterampilan, dan pengabdian. Dalam landasan dan dasar pengembangan sumber daya manusia ini, pendidikan dan pelatihan sangatlah dibutuhkan, karena pendidikan dan pelatihan berperan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme aparatur yang terencana dan berkesinambungan. Yang ketiga ada jenis dan jalur pengembangan sumber daya manusia. Jenis pengembangan yang dilakukan untuk peningkatan kapabilitas karyawan sangat bergantung pada kondisi individu dan kapabilitas yang dibutuhkan organisasi. Akan tetapi pada umumnya pengembangan sumber daya manusia dilakukan dalam peningkatan kapabilitas karyawan adalah dalam hal orientasi pada pekerjaan, kualitas pengambilan keputusan, nilai-nilai etika, dan keterampilan teknis. Dalam hal kapabilitas non-teknis akan efektif dilakukan melalui proses sosialisasi pekerjaan atau jalur non-formal. Kemudian jalur dalam pengembangan sumber daya manusia yaitu jalur pengalaman kerja. Jalur pengalaman kerja dapat dikembangkan dengan baik apabila seseorang telah mempunyai dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang didapatnya dari pendidikan formal atau jalur latihan kerja. Yang keempat ada aspek kunci dalam strategi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyumbangkan ide sebagai bagian dari perusahaan, karena karyawan merupakan unsur yang turut mendukung berjalannya sebuah bisnis usaha atau roda organisasi. Yang kedua, pemberian reward dan punishment sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil kerja dari karyawan, karena apresiasi sangat dibutuhkan agar lebih memotivasi karyawan terhadap cara kerjanya di perusahaan. Yang ketiga yaitu mengupayakan berbagai pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan skill dan kemampuan seorang karyawan sesuai dengan ranah kerjanya. Ya baik, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.